Lihat surat Al-Baqarah, kita lanjutkan ayat ke-46. Surat Al-Baqarah ayat ke-46. Sudah ketemu? Sudah? Ayat ke-46. Apa bunyinya? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Kita bahas terjemah dan tafsirnya besok insyaallah hadis. Sekarang Al-Quran seperti biasa. Anisanya nyampe ayat berapa tadi? Yang paling banyak nyampe ayat berapa nulisnya tadi? Siapa yang paling banyak? Rong lembar. Kamu berapa lembar, Hasan? 15 lembar? Kira? Oh, setengah muka. 2 lembar berarti nyampe ayat berapa ya kok anisanya? Oh, berapa? 2 lembar banyak, lumayan. Hadi berapa lembar? 1 mata, 1 halaman, 1 muka, 1 kaca. Nah, 1 muka dikenal dengan bahasa 1 muka. Bebas sih mau 1 kaca, 1 papan ya. Tapi yang masyhur di kalangan para ahli Quran 1 muka atau 1 halaman. Berapa ayat? Itu berapa? Itu ada tamu itu. Kayaknya bingung tuh, berdiri banyak. Kasian. Nganggo jaket, nganggo sweater. 135. Kalau ketemu lagi 135. Apa Hasan? Paingin nung tamu. Siapa? Kenalan. Bukan itu yang pakai sweater tuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa ini pakai bismillah meskipun di tengah surat? Karena mau ngaji. Karena mau belajar tadabbur ya. Kalau bacaan beda lagi ya. Karena mau tadabbur, mengaji. Alladzina yadhunnun. Alladzina, orang-orang yang yadhunnun ma'nahu yuqinun. Bahasa lain artinya adalah yuqinun atau yakin. Orang-orang yang menyangka, orang-orang yang mengira. Tapi perkiraan ini karena saking mengharapnya dan saking mempunyai kekuatan yang tinggi, maka perkiraan ini ditafsirkan oleh para alim ulama, tafsirnya adalah yuqinun atau yakin. Bukan hanya sekedar mengira, tapi juga yakin. Ya. Seperti orang-orang mukmin yang hidup di dunia ini. Mereka sholat untuk apa? Di antaranya tujuan utamanya iman yang tertinggi, mencari ridha Allah. Ada lagi di bawah iman yang seperti itu untuk apa? Supaya masuk surga. Terhindar dari api neraka.
terhindar dari azab kubur, karena mereka mengira. Perkiraan yang dibarengi dengan ghirah atau sangkaan yang kuat, maka ditafsirkan oleh para alim ulama dengan bahasa lain yuqinun. Maka makna di sini sebenarnya bukan makna lafad. Kalau makna lafadnya adalah alladzina yazunnun, orang-orang yang menyangka, itu makna lafadnya. Tapi makna tafsirnya yakni orang-orang yang meyakini. Siapa orang-orang yang meyakini ini? Kita lihat ke ayat sebelumnya. Di antaranya mereka apa? Wasta'inu bisobri wassalah, yang senantiasa mencari pertolongan dengan sabar dan salat. Kata lain adalah yang senantiasa mengerjakan amal-amal soleh. Ya, amal-amal soleh. Maka siapa itu yang senantiasa mengerjakan amal soleh? Di antara cirinya adalah alladzina yadhunnun, yakni mereka orang-orang yang yakin. Mulaqu rabbihim, bahwa mereka akan berjumpa dengan Rabb-nya atau Allah. Annahum mulaqu rabbihim. Berjumpanya di mana? Fil ba'ats. Kalau tafsirnya di sini di hari pembangkitan. Maka orang-orang yang senantiasa mengerjakan amal-amal akhirat, amal-amal kebajikan, karena mereka yakin nanti setelah kehidupan di dunia ini ada kehidupan lagi. Kalian yakin nggak? Meskipun kita tidak pernah merasakan. Tapi karena hal tersebut dikabarkan oleh Allah melalui Al-Quran, di antaranya ayat yang kita bahas ini, bahwasanya orang-orang yang beriman, tatkala hidup di dunia, mereka yakin bahwa setelah kehidupan di dunia yang sebentar ini akan dihidupkan kembali, yakni akan bertemu dengan Rabb-nya. Bahasa Al-Quran di sini tepatnya dalam surat Al-Baqarah ayat ke 46 ini, ya. Bahasa Al-Qur'annya apa? Mulaqu rabbihim, bertemu dengan Rabb-nya. Ya. Maka kita mesti yakin, karena itu bagian daripada iman. Meskipun mungkin hari ini para ilmuwan tidak bisa membuktikan secara ilmiah bahwa setelah kehidupan di dunia ada kehidupan lagi. Ya. Tapi kita sebagai orang beriman mesti yakin bahwa nanti setelah di dunia kita masuk ke alam kubur. Di alam kubur itu sendirian, gak ada teman, gak ada sinyal, gak ada wifi, gak ada HP, gak ada pom lagi. Sendirian, dewekan. Tiba-tiba kalian bangun, kalian sudah di alam yang gelap. Kemudian berdatangan amal-amal kalian. Amal sholat kalian datang, amal Quran kalian datang, menerangi kubur kalian. Sehingga kuburan itu meluas sejauh mata memandang. Raudhah min riyadil jinan, jadi taman daripada taman-taman surga. Maka datanglah Quran kalian. Saya adalah dulu yang waktu kamu baca di dunia ketika kamu menjaga pom bensin. Apa? An-Nas. Subhanallah. Qul a'udzu birabbin. Maka datanglah amal Quran kalian. Saya dulu yang waktu kamu hafal An-Naba. Datang dengan sosok yang indah menemani kalian. Setelah itu datanglah kedua malaikat. Ya. Malaikat penanya dalam kubur. Assalamualaikum
Waalaikumsalam, kalian menjawab beserta amal-amal kalian. Man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Kata amal kalian, diam, kamu istirahat, duduk, biar saya yang jawab. Enak gak begitu? Enak. Ya. Makanya banyak beramal. Ya. Suatu ketika sebelum Umar bin Khattab wafat, Rasulullah pernah mengabarkan tentang perkara iman yang dimiliki oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saking kuatnya iman yang menancap di hati Umar bin Khattab, maka Rasulullah memberikan tamthil dalam mafhum hadisnya. Nanti Umar tatkala masuk alam kubur, tatkala ditanyakan oleh malaikat man rabbuka, maka dia akan balik tanya. Karena saking mantap imannya Umar bin, ngapain kamu nanya Rob saya? Bentak balik, kaget malaikat. Bahasa candaan kita begitu. Tapi itu sekilas mafhum hadis yang nggak boleh dilebihkan, nggak boleh dikurangi. Hanya segitu saja yang Rasulullah kabarkan. Itu karena kekuatan iman yang menancap dalam hati. Dan itu terjadi. Ya, sebelum Umar wafat. Ketika Umar radhiyallahu anhu wafat, maka Sayyidina Ali karamallahu wajh ingin mengetahui apa yang terjadi di alam kubur. Jadi setelah orang-orang bubar dari kuburnya, Ali enggak bubar, duduk diam dia di kubur. Ya, ini salah satu hikayatus sahabah. Kemudian Ali berdoa kepada Allah supaya diberikan kasyaf, ya, atau penglihatan. Allahu a'lam. Ini di antara amalan para sahabat, ya. Amalan orang yang dekat-dekat pada Allah. Maka yang dikabarkan oleh Rasulullah ternyata benar. Ya. Seperti yang dikabarkan oleh Rasulullah, Umar malah membentak atau menanya balik para malaikat. Ya. Itu alam yang pertama yang akan kita singgahi. Ya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Maka hari ini kita sholat tidak akan terlihat pahalanya. Hari ini kita baca Al-Quran tidak akan terlihat bagaimana bentuknya. Hari ini kita berhaji dan amal kebajikan lainnya mungkin seakan-akan tidak manfaat bagi kita. Maka setelah kita masuk alam kubur, yang dulunya kita mengatakan akhirat itu adalah cerita, sekarang justru kebalikannya, dunia adalah cerita. Itu alam kubur. Maka didatangkan dan diperlihatkan amal-amal kalian nanti. Bagaimana kalian mujahadah atau bersusah payah dalam menghafal Al-Quran, itu nanti akan terlihat. Sejauh mana kalian membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran, maka tingkatan surganya itu sejauh kalian menghafal Al-Quran. Kata Allah, terus naik, terus naik, terus naik. Maka jangan puas menghafal Al-Quran, dapat 1 juz, terus lanjutkan sampai 30 juz. Hari ini membaca Al-Quran, dapat setengah, jangan puas, habiskan. Minimal setahun dua kali. Amalan yang paling besar adalah para ahli Al-Quran. Kalian pernah baca hadisnya di ta'lim yang dulu itu? Sebaik-baik amalan adalah Al-Quran. Ya. Zikir di bawah Al-Quran. Ya. Apalagi sedekah di bawah Al-Quran. Puasa di bawah Al-Quran. Maka menjadi ahli Al-Quran adalah calon menjadi orang yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa Allah tidak akan mengazab seorang hamba tatkala di hatinya ada Al-Quran. Seorang ahli Al-Quran, meskipun dia dilemparkan ke dalam api neraka, mafhum hadis yang kalian juga pernah ta'lim, masih ingat? Dia itu tidak akan terasa sakit di dalam api neraka.
Karena kewajiban dia atau karena rasa adilnya Allah. Karena si ahli Al-Quran ini berbuat maksiat, mesti masuk neraka. Kalau ada, dan memang ada ahli Quran, para penghafal Quran juga manusia. Masuk neraka, tapi karena di hatinya ada Al-Quran, maka neraka itu tidak akan menzalimi dirinya. Mau seperti itu? Berusaha menghafal Quran, yang jadi insinyur, yang jadi arsitek, yang jadi dokter, menghafal Quran. Salah nggak dokter hafiz, tentara hafiz, polisi hafiz, aku hafiz, hafiz anaknya, bendahara, ya salah, ya. Kalau nggak bisa sehari 2 ayat, sehari seayat, gitu. Nggak apa-apa, ya Hasan ya. Mencoba, jangan menyerah. Ang Didi ini malu. Kalau keluar dari, ya pokoknya kalau melakukan perjalanan tujuannya untuk dunia semata, itu Ang Didi malu. Maka Ang Didi ini kalau melakukan safar minimal ada 2 tujuan. Tujuan yang pertama untuk menuntut ilmu. Tujuan yang kedua untuk beramal ilmu. Dunia gimana? Biarlah dunia itu menjadi sampingan. Ihfadillahi yahfadika. Kalau engkau menjaga Allah, nanti Allah juga akan jaga. Ya. Jadi kalian yang masih muda-muda jangan punya niatan, saya mah sudah nggak mau nuntut ilmu lagi. Jangan seperti itu. Thalabul ilmi minal mahdi ilal lahad. Yang hari ini dagang, yang hari ini kerja, terus ya gaungkan atau bakar semangatnya, harus tetap nuntut ilmu. Di sini mumpung ada para ustadz atau mumpung ada Ang Didi lah, sudah. Mumpung masih ada Ang Didi, ya. Belum tentu ke depan mah Ang Didi masih ada. Ada Ang Didi. Ada para ustadz. Ya, jadi jadikan kesempatan ini untuk menuntut ilmu. Kalau sombongnya, ada Ang Didi. Setiap ilmu yang Ang Didi dapatkan, Ang Didi usahakan mesti bersanad. Ada Ang Didi di sini. Subhanallah. Ang Didi mencari guru bersanad itu yang dilihat itu bukan yayasan atau besarnya pesantren. Kalau dalam pandangan agama, ya, kalau untuk mencari ilmu agama yang berkompeten, itu nyari guru yang bersanad. Dan guru yang bersanad itu nggak semuanya dan nggak banyak. Dan mencarinya susah. Kadang-kadang nggak tahu ya, guru yang bersanad itu kadang-kadang mempunyai, ya kebanyakan mempunyai sifat yang berbeda. Kadang-kadang nggak mau viral, nggak mau gimana gitu. Ya. Artinya yang bersanad, yang keilmuannya itu bersambung kepada para alim ulama, sehingga kalian juga nggak salah faham, nggak beda faham. Ya, ketika kalian membaca buku, ya PDF saja, maka nanti khawatir akan salah. Ang Didi kasih contoh. Alif lam mim dengan alama itu dilihat bacaannya sama enggak? Kalau kalian enggak punya guru gimana? Semuanya dibaca alama. Maka itu pentingnya guru. Akhirnya dijelaskan oleh guru, yang seperti ini dibacanya alif lam mim. Yang seperti ini dibacanya alama atau alam nashr. Pentingnya punya guru. Ya, bukan hanya sekedar cukup membaca di Google, ya. Kemudian di kitab dipahami sendiri, enggak begitu. Dan yang paling penting adalah mengambil berkahnya. Karena setiap guru itu mempunyai pengorbanan ketika dia menuntut ilmu.
Pengorbanan itu adalah berkah yang akan bersambung kepada siapa saja yang menuntut ilmu kepada dirinya. Ya. Ada banyak pengorbanannya, subhanallah. Ya, kalau kita lihat cerita-cerita dulu, atau enggak usah jauh-jauh lah ya. Kalau Ang Didi berbicara tentang pengorbanannya Ang Didi, subhanallah. Ya. Jadi tetap menuntut ilmu. Ya, kita kembali ke ayat ini. Orang-orang yang yakin bahwasanya akan bertemu dengan Rabb-nya, yakni diantaranya yang ketika hidup di dunia adalah mereka yang beramal soleh, yang yakin, ya. Wa annahum ilaihi raji'un fil akhirah. Maka nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala tafsir daripada wa annahum ilaihi raji'un, dan nanti mereka yang yakin akan kehidupan akhirat akan kembali kepada Allah. Tafsirnya adalah bukan hanya sekedar kembali kepada Allah, akan diadili oleh Allah. Allah akan memberikan balasan kepada setiap hambanya. Ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang beramal kebaikan meskipun hanya kecil, perumpamaannya biji sawit, maka itu akan terlihat. Begitupun sebaliknya, yang mempunyai keburukan meskipun keburukan itu kecil, akan terlihat. Malu enggak? Ada yang siap diperlihatkan keburukannya nanti di padang mahsyar, ditonton oleh semua orang? Malu enggak? Mending malu mah diazab. Malunya juga bukan main, luar biasa kan? Betul kan? Semua manusia dari zaman Nabi Adam sampai manusia akhir, bahkan para jin, kalau syaitan enggak ada lagi, mereka dihisab langsung dilemparkan dalam api neraka. Diperlihatkan kalian amal buruknya. Semua orang menyaksikan. Hari ini kita hidup di dunia yang kelihatannya baik di mata orang, tiba-tiba di sana diperlihatkan. Subhanallah, na'udzubillah. Malunya kan bukan main kan? Hari ini Hadi, ya, yang kelihatannya alim, ya, tiba-tiba di akhirat di padang mahsyar diperlihatkan. Waktu itu Hadi enggak ngaji, lagi berduaan sama Rizki. Ada keperluan dengan ada kesibukan. Ya. Sudah cukup. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.